Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Pada video kali ini kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Nah, pasti kalian udah tahu nih apa itu zakat, ya kan? Nah, tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita bisa menjelaskan pengertian dari zakat. Yang kedua, kita bisa menganalisis macam-macam dari zakat. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengkategorikan orang yang berhak menerima zakat. Nah, kalian pasti sudah tahu kan zakat itu apa? Dalam surat At-Taubah dijelaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat itu bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nah, pasti kalian masih bingung gak nisab itu apa? Kita akan jelaskan nih di sini. Dalam zakat itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kita yang mengeluarkan zakat itu dinamakan muzaki. Yang kedua adalah mustahik. Siapa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Kadang-kadang kita menyebutnya bukan mustahik tapi asnaf. Jadi istilah mustahik dan asnaf itu sama ya. Yang ketiga adalah nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ketika kita kurang harta kita dari batas minimal, maka kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah haul. Apa itu haul? Haul adalah waktu yang harus dipenuhi dari kepemilikan sebuah harta. Haul itu jadi harta itu kita miliki selama 1 tahun. Selanjutnya, apa sih macam-macam zakat? Nah, zakat itu ada 2. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kalian pasti sudah tahu kan zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki ataupun perempuan muslim, yang dilakukan atau dibayarkan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah itu adalah zakat makanan pokok. Kalau makanan pokok kita berupa nasi, berupa beras, maka kita zakatnya adalah beras. Jika makanan pokok kita adalah jagung, maka yang kita keluarkan adalah jagung. Apabila gandum, berarti yang kita keluarkan adalah gandum. Kemudian berapa yang harus kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah 1 syak. 1 syak itu berapa? Kurang lebih 2,5 kg sampai 3 kg. Namun Majelis Ulama Indonesia telah bersepakat yang kita keluarkan pada zakat fitrah adalah 3 kg. Karena ini adalah sebuah kehati-hatian, apabila kurang dari 3 kg maka tidak dinamakan zakat. Selanjutnya, kapan kita mengeluarkan zakat? Yaitu pada bulan Ramadan. Bisa mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal adalah atau bisa juga disebut dengan zakat harta, yaitu zakat yang kita keluarkan dari sebagian harta kekayaan yang kita miliki apabila telah atau sudah mencapai 1 nisab. Nah, nisab itu tadi apa? Nisab itu adalah batas minimal syarat kita mengeluarkan zakat. Jika zakat fitri itu membersihkan jiwa, maka zakat mal itu dimaksudkan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Karena di dalam harta kita itu ada hak-hak dari orang fakir dan miskin.
Kemudian apa sih syaratnya agar kita bisa mengeluarkan zakat fitrah? Zakat mal. Yang pertama adalah kita adalah orang Islam. Jadi apabila ada orang yang kaya raya, sangat kaya raya, dan dia bukan orang Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Selanjutnya adalah pemilik harta itu telah balik dan berakal. Jadi ketika anak yang masih kecil, masih bayi yang sudah memiliki harta yang banyak, seperti anak-anak artis itu yang dikasih harta yang banyak, dia belum diwajibkan untuk berzakat. Kenapa? Karena dia belum balik. Selanjutnya adalah berakal, tidak gila, tidak ada gangguan jiwa. Maka jika ada orang yang terdapat gangguan jiwa, meskipun dia mempunyai harta yang begitu banyaknya, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Yang ketiga adalah harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Apa saja nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Jadi apabila harta tersebut belum mencapai 1 tahun, maka belum diwajibkan untuk berzakat. Selanjutnya, harta tersebut kita milik sendiri. Nah, apa saja harta yang wajib kita zakati? Yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Jadi apabila kita mempunyai emas ataupun perak yang sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka kita diwajibkan untuk berzakat. Selanjutnya adalah uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Biasanya ini dinamakan dengan zakat profesi. Selanjutnya adalah hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. Yang kelima adalah binatang ternak. Jadi ada beberapa binatang yang wajib kita zakati seperti kambing, sapi, kerbau, unta, dan sebagainya. Apakah ayam termasuk kita zakati? Tidak. Dan yang terakhir adalah barang temuan atau luqata, itu wajib kita zakati. Selanjutnya, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Tahu kan? Orang yang menerima zakat disebut apa? Ya, orang yang menerima zakat disebut mustahiq atau asnaf. Siapa saja? Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah hamba sahaya. Yang keempat fi sabilillah. Yang kelima amil. Yang keenam gharim. Yang ketujuh mu'allaf. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Kita akan bahas satu persatu. Fakir itu siapa? Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orang fakir itu sudah tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya penghasilan dari apapun. Jadi apabila ada tetangga kita yang tidak mempunyai pekerjaan dan dia hidupnya tidak kecukupan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut termasuk golongan fakir yang wajib kita berikan zakat. Oke. Yang kedua adalah miskin. Siapa sih itu miskin? Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Misalnya ada pedagang asongan yang punya pekerjaan, namun hasil dari pekerjaan itu labanya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh, misalnya laba dari pedagang itu 20.000, namun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mulai dari makan, minum itu ternyata sampai 30.000 dalam sehari. Maka ini adalah termasuk orang miskin yang boleh mendapatkan zakat. Selanjutnya adalah amil. Siapa itu amil? Amil adalah mereka orang-orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi mereka berhak mendapatkan zakat dari kita. Selanjutnya adalah mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariahnya. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam, maka mereka boleh atau berhak mendapatkan zakat.
Selanjutnya adalah hamba sahaya. Siapa itu hamba sahaya? Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Namun di zaman ini sudah tidak diperbolehkan mempunyai budak, atau sudah perbudakan itu sudah dilarang. Selanjutnya adalah ghorim. Siapa itu ghorim? Ghorim adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Jadi mereka yang banyak sekali hutangnya. Namun perlu diingat, hutang yang mereka dapatkan atau mereka berhutang itu bukan untuk maksiat, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah fisabilillah. Siapa itu fisabilillah? Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah. Jika zaman dahulu, maka fisabilillah itu termasuk orang yang berperang. Namun di zaman sekarang itu adalah sebuah bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Jadi seperti guru ngaji, orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah itu berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah mereka yang ada dalam perjalanan. Mereka yang sedang mengadakan perjalanan jauh, berdakwah atau apa, dan mereka kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini berhak mendapatkan zakat. Terima kasih. Apabila video pembelajaran ini masih kurang diterima, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kalian belum paham, kalian bisa melihatnya lagi, diulangi lagi sampai kalian benar-benar menguasainya. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.